Nah, sekarang kita bahas pada perubahan pada supply rupiah. Ya, supply rupiah. Apa saja yang mempengaruhinya? Supply rupiah itu bisa bergeser ke kanan, ya ini kurva supply ya, set. Ya, ini kurva supply juga bergeser dia. Nah, dia bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Nah, yang membuat dia bergeser ke kanan misalnya, yang pertama adalah kenaikan pada produk impor. Ya, bagaimana logikanya? Ketika kita ingin memproduksi impor, ya, kita ingin membeli sesuatu dari luar negeri, maka kita membutuhkan dolar. Kita demand dolar naik, sehingga kita melepaskan rupiah, sehingga supaya terhadap rupiah mengalami kenaikan. Ya, contoh, misalnya kita punya PLTD nih, pembangkit listrik tenaga diesel misalnya. Nah, diesel ini kan membutuhkan BBM, ya. BBM kita itu masih supply-nya dalam negeri nggak mencukupi, sehingga kita butuh impor, ya. Nah, ketika kita melakukan impor, maka kita butuhkan apa? Kita membutuhkan nilai dolar, karena kita ingin bertransaksi dengan dolar, ya. Kita butuh dolar dan kita menjual rupiah, sehingga kemudian supply rupiah menjadi naik. Misalnya ketika booming produk Cina misalnya Xiaomi, Xiaomi ya. Ya, Xiaomi itu kan handphone buatan Cina. Nah, ketika ini booming maka kita butuh mengekspornya. Nah, kita butuh mengimpor Xiaomi dengan dolar dan kita melepas rupiah, sehingga supply rupiah jadi mengalami peningkatan, ya, supply rupiah. Nah, yang kedua itu suku bunga pemerintah kita, ya. Nah, ketika suku bunga pemerintah itu mengalami penurunan, maka kenapa? Apa yang terjadi? Ya, artinya supply terhadap rupiah mengalami peningkatan. Kenapa? Karena orang melepas rupiah, orang lebih senang membeli dolar karena nilai bunganya sedikit, ya. Sehingga supply terhadap rupiah dijual di pasaran karena nilai ketika orang mau menabung terhadap rupiah, bunganya kecil, ya. Sehingga orang lebih menyimpan misalnya dana asing atau rupiah, kebutuhan terhadap dolar naik karena suku bunga yang rendah dari pemerintah kita, ya. Tapi kalau ketika suku bunga pemerintah itu mengalami kenaikan, ya, maka orang butuh terhadap kebutuhan terhadap rupiah semakin naik dan orang akhirnya mengurangi supply karena wah, ini kesempatan nih, suku bunga tinggi nih, jadi mereka supply terhadap rupiah justru mengalami penurunan, ya, karena sisi permintaan terhadap rupiah jadi naik karena dari perspektif supply, wah ini kesempatan kita untuk menahan untuk mensuplai rupiah karena dianggap suku bunga naik, ya. Juga tetap saja prediksi, ya, jika prediksi nilai tukar jatuh, ya, maka kemudian orang akan sedikit diprediksi nih, nilai tukar rupiah akan mengalami penurunan misalnya. Maka orang akan ngapain? Orang akan menahan rupiah, ya. Orang akan mensuplai rupiah. Wah, ini nilai rupiah nih akan jatuh nih. Ya udah, orang akan minta permintaan dolar tinggi, orang akan mensuplai rupiah, ya. Supply dibuang. Makanya ketika nilai tukar dianggap akan mengalami peningkatan, maka orang akan dari sisi supplier, ya, orang akan menahan rupiah. Kali dianggap nanti wah ini exchange rate akan mengalami kenaikan. Nah, seperti itulah kira-kira logika perubahan terhadap nilai supply rupiah, ya. Nah, kita ambil contoh misalnya ada fenomena yang sering terjadi di dunia, itu tingkah laku dari bank federalnya Amerika atau Fed, ya, the Fed, istilahnya the Fed, ya, the Fed. Nah, ini pengaruh dari rupiah juga nih. Kalau the Fed menaikkan suku bunga, apa yang terjadi terhadap rupiah? Menaikkan suku bunga, ya. Ketika Fed menaikkan suku bunga, maka permintaan terhadap dolar itu mengalami peningkatan. Nah, rupiah mengalami pelemahan karena orang butuh dolar, lalu rupiah mengalami pelemahan. Ini yang terjadi pada masa Jokowi atau SBY dan Jokowi pada awal-awal pemerintahannya. Kenapa misalnya Jokowi awalnya rupiah itu 10.000, ya, pada masa SBY, lalu naik jadi 12.000, 13.000 karena Fed menaikkan suku bunganya, ya.
Nah, kalau Fed menurunkan suku bunga, maka otomatis dolar akan berlimpah. Maka nilai exchange rate kita akan mengalami permintaan terhadap rupiah kita mengalami penguatan, ya. Orang butuh rupiah, ya. Supply dan rupiah akhirnya mengalami peningkatan, ya. Nah, itulah yang terjadi di fenomena global, ya. Ketika the Fed naikkan atau menurunkan. Kita bertemu lagi di video berikutnya.